Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Haji Mukholis selaku Kepala SMK selaku Kepala SMK Islam 1 Durinan, meskipun pada hari ini beliau tidak hadir atau mungkin belum hadir. Para bapak-bapak, ibu-ibu pendamping Pondok Ramadan pada hari ini yang sangat saya cintai, dan para adik-adikku semua yang sangat saya sayangi. Pertama-tama mari kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pagi ini, siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar atau thalabul ilmi, yang dalam hal ini pagi ini adalah materi saya yang mau saya sampaikan adalah fikih perempuan atau fikih wanita dan hukudu rijain. Wow, ini keren. Pertama-tama mari kita muji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat wassalatu salam semoga tetap terlimpahkan kepada habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Fikih perempuan itu adalah fikih yang membicarakan terkait dengan perempuan. Kalau kita bicara dengan perempuan, kalau bicara perempuan itu banyak, artinya perempuan itu siapa, ya, itu perempuan. Kalau di jadwalnya kemarin adalah fikih perempuan, berarti fikih yang berhubungan dengan perempuan, karena fikih itu laki-laki sama perempuan itu tidak sama. Apalagi kalau fikih khusus perempuan, berarti yang berbicara dengan darah haid, darah istihadhah, darah nifas. Sudah pernah istihadhah? Belum, ada ndak tahu istihadhah. Syukur metu haid ngono ae. Kadang-kadang itu pernah istihadhah tapi tidak tahu hukumnya istihadhah. Jadi setiap darah itu keluar, ya penting pokoknya haid gitu aja, padahal kan ini darah istihadhah. Kalau kita bicara istihadhah itu rumit, sulit, wangil pol. Nih, kalau hanya kita bicara haid itu hanya meskipun rumit, tidak serumit istihadhah. Makanya mudah-mudahan saja penjelasan semua tidak pernah termasuk mustahadhah yang 7 golongan. Ini hanya masih saya singgung mawon. Istihadhah itu ada 7. 1 mubtadi'ah mumayyizah, 2 mubtadi'ah ghairu mumayyizah, 3 mu'tadah mumayyizah, 4 mu'tadah ghairu mumayyizah, 5 mu'tadah ghairu mumayyizah, nasiyah nasiyah dzakiron wa waqtan. 6 berapa? 6 muqtadah ghairu mumayyizah dzakira lingadatiha qadron la waqtan wa waqtan. 7 terakhir muqtadah ghairu mumayyizah dzakira lingadatiha qadron la waqtan. Itu mumut banget ngitungi. Nah, keresahan ngalah kemarin barusan saya ditanya, ada teman saya Durinan Kamulan tanya sama saya, Bu Nyai, ini saya ditanya teman saya juga bingung, katanya. Apa itu, Mbak? Nah, ngomong bahwa teman saya itu haidnya sudah 59, haid terus, nggak berhenti. Iya Bu Nyai, haid terus, jadi mulai dari awal sampai hitungan 1 sampai 59 terus haid. Itu gimana ngitungnya, haidnya berapa, istihadhahnya berapa? Saya tanya, Mbak, itu dulu yang terakhir haidnya berapa hari? Ingat enggak? Mulai dari awalnya haid. Waduh, enggak tahu punya ya. Coba tanyakan, karena itu nanti mungkin akan menjadi muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah lingadatiha qadron wa waqtan, yang hukumnya tidak sama dengan muqtadah ghairu mumayyizah dzakirah lingadatiha qadron la waqtan. Kalau tidak tahu sama sekali, itu nanti hukumnya berat banget panjenengan. Haidnya hanya satu hari, istihadhahnya 29 hari, haidnya 1 hari, terus seperti itu. Makanya jangan tanyakan mulainya haidnya berapa, harus ingat. Kalau tidak ingat, haidnya akan lebih berat.
Terus harus tahu mulainya haidnya jam berapa itu aja. Jadi tanyakan haidnya berapa, mulainya kapan. Sudah. Kalau semuanya lupa, waduh repot. Itu termasuk mumai apa namanya, mutahayyirah, yang tidak tahu apa-apa. Berapa jumlahnya haidnya lupa, kapan mulainya haidnya lupa. Ini nanti setiap waktu harus mandi. Nah, karena lupa kapan mulainya haidnya, terus berapa jumlah haidnya. Kalau masih ingat berapa haidnya, meskipun lupa kapan mulainya masih mendingan. Tapi kalau semua sudah lupa mulainya kapan, terus haidnya berapa, waduh, aku juga ya mumet gitu nggih. Ngitung 59 itu belum berhenti loh. Nggih, masih haid. Jadi sampai sekarang mungkin sudah 5 hari tanya ke saya, mungkin sampai sekarang masih haid beliaunya. Ya Allah, makanya padahal dulu saya ini mikir, mosok yo enek uang haid sampai 2 bulan, berarti 60 hari lebih. Padahal di risalah haid itu ada contoh yang haidnya sampai 89 hari, 90 hari. Mosok yo enek uang haid sampai 90 hari. Ternyata sekarang ada. Makanya mudah-mudahan jenengan semua tidak pernah punya masalah seperti itu. Mudah-mudahan normal. Allahumma amin. Dan sekarang itu beliau masih dalam medis, penanganan medis. Mungkin itu ada onderdil atau ada apa yang tidak normal, jadi perlu penanganan medis. Saya khawatir nanti kalau haidnya beberapa bulan. Mudah-mudahan segera sembuh. Allahumma amin. Nah, saya pernah tidak menyampaikan ke panjenengan yang terkait dengan risalatul mahid atau fikih perempuan. Sampun belas sama sekali. Sampun dereng sama sekali. Oh, berarti yang gelombang yang kemarin yang sudah pernah saya sampaikan ya Mas. Oh alah gitu. Nggih, alhamdulillah. Begini, nanti saya kalau begitu saya mau menyampaikan terkait dengan haid darah nggih. Artinya darah itu ada 3. 1 darah haid, 2 darah istihadhah, 3 darah nifas. Kalau wajib mandi perempuan, pertama mandi setelah haid, kedua mandi setelah nifas, ketiga mandi setelah melahirkan. Istihadhah setelahnya tidak wajib mandi, sunnah mandi. Jadi setelah istihadhah terus nggih itu tidak wajib mandi, sunnah mandi. Yang wajib mandi itu setelah haid. Kapanpun waktunya haid, setelah bersih suci dari haid wajib mandi. Pagi suci wajib mandi, malam suci wajib mandi. Dingin banget gimana? Males lah, wajib mandi. Kalau tidak wajib mandi gimana? Apalagi usum niki puasa Ramadan. Jam 3 malam sudah suci, waktunya mandi, dingin banget. Ya pakai air hangat, godok banyu gen anget, enak, tambah sehat. Nah gitu nggih. Misal gini, saya haid, sucinya malam jam 2 karena dingin, mau godok banyu ndak ada air. Rumahnya Watu Limo bagian Dukuh ndak ada air. Terus gimana? Mandinya saya kapan? Apa tidak boleh saya mandi paginya? Boleh mandi pagi. Terus bagaimana sholatnya? Pokoknya sholatnya mandine panjenengan subuh, jangan sampai waktu subuh terlewati. Kalau puasanya pas puasa gimana? Pokoknya malamnya niat ndak apa-apa. Jadi suci malam, suci malam jam 3 pas waktu dingin pol. Rumahnya Watu Limo yang bagian Dukuh atau bagian Ngembel, daerah-daerah dingin, terus nggak ada air, males mandi. Gimana? Bolehkah mandi pagi? Boleh, asalkan jangan lewat waktu subuh. Kalau puasanya, misal kok subuh-subuh kan sudah tidak boleh puasa, mulai puasa. Kalau malamnya niat boleh, jadi pagi masih sah 1 hari puasa. Nah, saya awali dari awal. Yang namanya darah haid adalah darah yang keluar
dari kemaluan perempuan atau otot dalam, perempuan. Dari otot dalam perempuan dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Satu lagi, dalam keadaan sehat. Artinya sehat bukan kok orangnya sakit flu, sakit perut, sakit mumet, sakit gigi, sakit apa, terus keluar darah, bukan darah haid, tidak. Yang dinamakan sehat adalah 1. Ada 4 nanti. Yang dinamakan sehat adalah 1, umurnya sudah mencapai 9 tahun ke atas. 9 tahun ke atas. Sekarang ini banyak loh anak-anak kelas 3 SD sudah haid, berarti berapa tahun umurnya? Kalau kelas 3 SD 89 toh. Nih 89, ada yang sudah 9, ada yang 8 mau masuk 9 gitu toh. Makanya nah, sekarang ini banyak banget. Mungkin tahun depan tahun semakin ke sono banyak anak-anak yang masih pas 9 tahun haid. Makanya kalau punya anak putri yang dititeni itu adalah tanggal hijriyah, karena untuk menghitung kapan haidnya 9 tahun patokannya. Jadi kalau ada anak yang mengeluarkan darah dari kemaluan perempuan kurang 9 tahun, maka belum dihukumi darah haid, darah istihadhah. Apakah harus pas Bu 9 tahun? Enggak. Hitungannya gini, 9 tahun saya nampak ngasih ongko di tengah-tengah 9 tahun. Kalau ke sono berarti 9 tahun lebih. Paham? Kalau 9 tahun saya ke sini berarti 9 tahun kurang. 9 tahun ke sono berarti lebih. 9 tahun ke sono berarti kurang. 9 tahun kurang lebih. Lebihnya berapapun, lebih 1 hari, lebih 2 hari, lebih 3 hari sudah dihukumi haid. 9 tahun lebih berapapun, lebih 9 detik, lebih 5 menit sudah dihukumi haid. Nah sekarang kalau kurangnya kok lebih dari 15 hari berarti istihadhah. Kalau kurang 15 hari berarti haid. Paham? Piye jal? ngono ya. 9 tahun kalau lebih kan enak, mesti haid. Nah sekarang ini di gua 9 tahun lebih, karena lebih mesti haid. Sekarang gini, 9 tahun kurangnya kurang 15 hari. Terus sini kurangnya 16 hari ke atas. Ngerti nggih? Paham lo ya? 9 tahun yang lebih tak buang. Sekarang kita bicara 9 tahun kurangnya 15 hari. Kalau saya ke sini berarti kurang 15 hari ke bawah. 9 tahun kurang 15, kurang 14, kurang 13, kurang 12, kurang 1 ke sini. Nggih. Kalau karena saya ke sini berarti 9 tahun kurang 16 hari, 17 hari, 18 hari gitu nggih. Paham nggih? Nah, kalau haidnya 9 tahun kurang 15 hari ke bawah itu sudah haid. Kalau 9 tahun kurang 16 hari ke atas berarti istihadhah. Istihadhah. Sekarang saya tanya. Kalau haid 9 tahun kurang 13 hari apa hukumnya? Haid apa istihadhah? 9 tahun kurang 13 hari apa? Haid. 9 tahun kurang 17 hari apa? 9 tahun kurang 7 hari apa? 9 tahun kurang 15 hari apa? 9 tahun kurang 7 hari apa? 9 tahun kurang 50 hari apa? Ayo haid apa 50 hari apa istihadhah. Ini satu. Yang kedua, darah haid itu dengan cara sehat.
Yang kedua yang namanya sehat adalah darahnya sudah mencapai tidak lebih dari 15 hari. Darahnya tidak lebih dari 15 hari. Yang kedua, darah tidak lebih 15 hari. Kalau lebih 15 hari termasuk mustahadhah. Ya, nggih. Paham? Dari 15 hari ini enak, gak usah ada pertanyaan. Nggih. Nah, terus dua. Yang ketiga, darahnya tidak kurang dari 24 jam. Darahnya tidak kurang dari 24 jam. Yang pertama umurnya sudah 9 tahun. Yang kedua darahnya tidak lebih 15 hari. Yang ketiga darahnya tidak kurang 24 jam. Nah, yang repot, darah itu tidak pasti. Kadang metunya terus jam 1, tanggal 1 sampai tanggal 13 metu terus, metu 13. Enak ngomongnya, berapa haidnya? 13 hari. Yang repot darahnya itu pisah-pisah. Sekarang keluar 1 jam. Paduannya tadi kan tidak kurang 24 jam. Saya bicara 24 jam, jam-jaman. Nah, yang repot keluarnya enggak terus. Sekarang jam berapa ini? Jam 9 keluar 5 jam. Setelah itu putus suci. Nah, nanti malam keluar lagi 2 jam. Putus lagi. Besok hari besoknya keluar lagi 3 jam. Putus lagi. Nah, terusnya sampai tanggal 13. Nah, kalau dihitung mulai dari awal keluar sampai tanggal 13, tanggal 1 sampai tanggal 13 dihitung metunya tadi kok tidak ada 24 jam, berarti bukan darah haid. Terus apa kalau begitu? Darah istihadhah. Nah, kapokmu. Ternyata padahal 13 hari loh. Terus setelah ketika darah keluar ndak sholat, ndak poso, ndak sholat, ndak poso, ndak apa. Terus loh kok hanya 22 jam, berarti kan bukan darah haid. Darah istihadhah kan wajib qadha sholatnya, terus puasanya wong kadung tidak puasa, kadung tidak sholat, kapok. Nah makane nggih awake niki lek kadung jenenge kudu sehat-sehat nih, berusaha untuk menjadi sehat, karena istihadhah itu kadang pengaruhnya karena badan tidak sehat, makanya kudu sehat. Nah, paham napa mboten? Paham nggih? Jadi 24 jam. Kalau kurang 24 jam berarti bukan darah haid, darahnya istihadhah. Nah, paham nggih? 24 jam. Jadi pertama adalah apa? Umurnya sudah 9 tahun atau lebih atau kurang sedikit. Yang kedua adalah haidnya darah haidnya tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga, darahnya tidak kurang dari 24 jam. Nah, itu baru dikatakan darah haid. Itu syaratnya. Nah, sekarang darah yang 24 jam yang keluarnya putus-putus, saya tanya ke penjenengan, ini harus pakai tulisan. Penjenengan saya ngomong, terus nanti saya tanya haid atau bukan, haidnya berapa. Nyoba ae nggih, ketoke muntel-muntel kan kok yo paham-pahamu. Nah, was lek ora paham penjenengan nanti nggih. Terus ini padahal belum mustahadhah loh ya. Belum mustahadhah. Kalau mustahadhah awas. Nah, saya tanya, tulis cepet. Mosok kelemeng-kelemeng luwe Bu, padha kae tunggale, aku ya luwe. Ayo. Jam 1. Kok jam 1? Tanggal 1, tulis tanggal 1 keluar 5 jam. Terus tanggal 5 keluar 10 jam. Tanggal 12 keluar 1 jam. Tanggal 14
keluar 1 jam. Darah apa? Darah apa? Darah apa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 17 jam. Berarti darahnya darah apa? Istihadhah. Berapa hari darah istihadhahnya? Kok berapa hari? Berapa jam istihadhahnya? 17 hari. Terus sekarang selanjutnya keluar darah 7 jam. Tanggal 1. Tanggal 10 keluar 7 jam. Tanggal 10 tanggal 11 keluar 12 jam. Tanggal 12 keluar 7 jam. Tanggal 14 keluar 5 jam. Selesai. Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? 28 berapa? Weh, mau nulis kono lho berapa jam tadi tulisane panjenengan? Piro? Masih ngitung, yo tak tunggu sampai jam 3 nanti. Berapa? Berapa jam? Itu patokan loh nggih, berapa? Maksudnya 13. 38. Berarti kan lebih dari 24 jam. Berarti itu darah apa? Haid. Haidnya berapa hari? 5. Berapa? Tadi sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 14. Berarti haidnya berapa hari? Haidnya 14 hari. Haidnya 14 hari, tidak hanya pada waktu-waktu keluar darah. Haidnya 14 hari, meskipun keluarnya itu tidak tidak terus dan tidak hanya terdapat pada hitungan pas darahnya keluar. Boten. Nah, itu haidnya 14 hari. Terus selanjutnya terkadang haid itu keluarnya putus-putus dengan beberapa hari hari suci. 2 hari haid, 3 hari suci, 4 hari haid, 5 hari suci, 3 hari haid, 5 hari suci. Ini yang nomor umat malih. Sekarang gini, suci, ngerti suci nggih? Suci di tengah-tengah haid, haid suci, haid. Suci di tengah-tengah haid itu bisa dihitung haid apabila jumlah mulai dari awal sampai akhir ini tidak lebih 15 hari. Jadi suci di tengah-tengah haid, jadi haid suci, haid suci. Tengah-tengah haid ini dihitung haid apabila jumlah dari awal sampai terakhir ini tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih 15 hari hanya darah haidnya yang diambil darah haid. Contoh, pertama suci 2 hari. Suci haid dulu, haid 2 hari, suci 5 hari, haid 3 hari. Berapa hari jumlahnya? Ayo, berapa hari jumlahnya? Saya lupa loh kembali ini ya. Pertama haid berapa? 5 5 apa 2? Ayo 2. Haid 2, suci 5 loh. Suci 5-nya suci. Haid 2, 5 suci berarti berapa hari? 7. Haid lagi 3 hari, suci 2 hari. Terus berapa? 12. Nah, berarti suci di tengah-tengah haid ini bisa dihitung dihukumi haid. Karena jumlah haid sama suci mulai dari awal sampai terakhir tidak lebih 15 hari. Ngoten nggih. Saged nggih. Jadi hitungane ketika mulai dari awal sampai terakhir meskipun di tengah-tengah ada haid, itu dihukumi haid, dihitung haid. Karena apabila jumlah dari awal sampai akhir ini tidak ada 15 hari. Jadi kalau di tengah-tengah pas suci penjenengan puasa, puasanya tidak sah.
Nggih, nggak sah puasanya, berarti besok wajib kodok meskipun kemarin puasa. Karena kan nggak sah puasanya. Nggih, saya tanya sekarang, tanggal pertama dua hari, 2 hari haid, terus 7 hari suci, 3 hari haid, 3 hari haid, terus suci 1 hari, haid 1 hari. Berapa haidnya? Dihukumi haid atau sucikah sucinya? Dihukumi haid atau sucikah sucinya? Dijumlah dulu berapa hari? 17. Nah, berarti sucinya dihukumi haid atau tidak? Tidak. Berarti haidnya berapa hari? Haidnya berapa hari? Haidnya berapa hari? Berapa? Yang haid mawon berapa hari haidnya? 12 hari. Nggih, ngoten. Dadi panjenengan ya wong haid niku ngoten niku urusane urung lek musahadah rumit ra umum. Nah, sekarang panjenengan itu kalau haidnya dan sucinya titik. Kalau terbiasa ke panjenengan mungkin haid 7 hari, suci 20 hari, haid 5 hari, suci 25 hari. Nah, itu enak. Terus yang terakhir terkait dengan darah haid, yang keempat adalah ketika sucinya lebih dari 15 hari. Dari syaratnya darah haid itu ada 4. 1. Umurnya sudah lewat 9 tahun atau 9 tahun lebih. Yang kedua, darahnya tidak lebih 15 hari. Kalau lebih 15 hari termasuk musahadah. Yang ketiga, darahnya tidak kurang 24 jam. Yang keempat, sucinya sudah lewat lebih dari 15 hari. Ngoten nggih? Berapa? Ini untuk patokan loh. Nggih. 1, berarti ketika panjenengan keluar darah lebih 15 hari, oh berarti bukan darah haid, darah istihadah. Gimana ngitungnya? Lihat bab mustahadah. Ngoten, dilihat bab musahadah. Termasuk apa panjenengan? Mu'tadah ghairu mumayyizah, apakah mu'tadah mumayyizah, apakah mubtadi'ah mumayyizah, apakah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Rawat iki. Makanya aja suwi-suwi lek haid diomongi, ayo aja suwi-suwi lho ya lek haid gitu nggih. Nah. Tuh, hati 4 syaratnya harus paham. Kalau kurang 24 jam berarti istihadah. Lebih 15 hari istihadah. Lebih 15 hari napa? Kurang 15 hari sucinya istihadah. Paham nggih? Paham nggih? Itu yang dinamakan dengan jalan sehat. Bukan kok orangnya terus sakit, mutah-mutah, terus keluar darah, apa yang sini mutah, sini metu darah. Muntabir nggih. Jadi napa jenenge mutah-mutah, sini mutah-mutah, sini keluar darah. Pas sakit, ini mesti ada yang ngomong, "Mbak, itu istihadah loh, wong sampean pas sakit toh." Nah, dan harus punya prinsip bahwasanya patokannya darah haid adalah 4. Pokoknya sudah umur 9 tahun lebih, darah tidak lebih 15 hari, terus tidak kurang 24 jam, sucinya atau nakoknya tidak kurang dari 15 hari. Jangan munat manut. Manut boleh tapi jangan munat manut. Nah gitu, nggih. Paham nggih? Paham nggih? Nah, sekarang haid nakok niku suci. Suci itu paling sedikit berapa? Paling sedikit berapa? Berapa? 15 hari. Makanya kalau haid sucinya kok kurang 15 hari berarti bukan darah haid tapi darah istihadah. Contoh, sampean suci 14 hari. Nggih, sampean suci 14 hari, terus haid 5 hari. Berapa haidnya? Haidnya 4. Terus lainnya? Istihadah. Maksudnya berapa hari? 1 hari. Ngoten nggih. Weh, piye lho. Nah,
Suci atau nako itu paling sedikit 15 hari. Kalau belum nyampe 15 hari keluar darah, berarti bukan darah istihadhah, atau dibagi yang sebagian masuk istihadhah, sebagian masuk haid. Contoh, sampeyan suci hanya 10 hari, keluar darah 10 hari. Istihadhahnya berapa hari? 5 hari. Terus lainnya apa? Haidnya berapa hari? 5 hari. Terus lainnya apa? Istihadhah berapa hari? 5 hari. Haidnya 5 hari. Yang darah yang mana? Yang dingin atau yang terakhir? Disik atau yang terakhir? Istihadhahnya yang 5 hari yang dahulu apa yang terakhir? Yang apa? Tak jebotos lho ngawur gini ya, apa suci 10 hari, haid 10 hari, untuk darah 10 hari. Nah ini haidnya 5 hari yang terakhir, yang belakang. Yang 5 hari yang dulu nge, itu istihadhah, karena untuk melengkapi 15 hari masa suci gitu nggih. Hoi enggak awas ya. Terus contoh lagi, misal suci 13 hari, keluar darah 7 hari. Nah, haidnya berapa? Sucinya istihadhahnya berapa? Ayo, yang belakang. Apa saya ke situ? Ayo, berapa? Nggak, saya tanya, suci itu paling sedikit berapa? 15 hari. Berarti kalau kurang 15 hari berarti darah apa? Istihadhah. Terus sekarang begini praktek. Suci 13 hari. Setelah itu keluar darah 7 hari. Nah, istihadhahnya berapa hari? Istihadhahnya 2 hari. Terus selebihnya apa? Darah haid berapa hari? 5 hari. Awas saya tanya sebelah sana. Suci 12 hari. Haid keluar darah 10 hari. Berapa istihadhahnya? Istihadhahnya berapa? Ayo. Istihadhahnya pinten? Berapa hari? Laku tekokmu hate sucinya berapa hari? 12. Berarti istihadhahnya berapa hari? 3 hari. Terus haidnya berarti berapa? 7 hari. Paham nggih? Kudu paham. Nek gak paham ya ketika darah metu haid. Padahal sucinya malah 14 hari, 13 hari. Mosok haid semua. Makanya gak pernah istihadhah. Karena apa? Bukan kok ndak pernah istihadhah, tapi tidak ngerti kalau itu darah istihadhah. Ya Bunda, iyalah. Nah, gitu. Makanya darah suci yang memisah antara haid sama haid. Jadi suci itu tidak sama. Ada suci yang memisah antara haid dan haid itu 15 hari minimal. Suci yang memisah antara haid dan haid itu 15 hari minimal. Lebih tidak apa-apa. Dah ini urusan apa namanya? Urusan haid. Nah, kalau mustahadhah itu ruwet. Satu saja yang namanya istihadhah, mustahadhah, mubtadi'ah, mumayyizah. Ini ketika perempuan mengeluarkan darah pertama kali, darahnya lebih dari 15 hari, misalnya 20 hari atau 25 hari. Ini haidnya berapa? Kalau belum pernah haid sama sekali, haidnya 1 hari 1 malam, selebihnya istihadhah. Itu kalau yang namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah, kalau mubtadi'ah mumayyizah itu mereka yang pertama kali haid, darahnya lebih dari 15 hari, 25 hari, tapi ngerti darahnya pertama hitam, kedua darahnya merah, keempat darahnya hijau. Luar biasa, ini turunannya buto hijau.
Oke, apa ada darah itu warnanya ada 5. Yang paling kuat hitam, kedua adalah merah, ketiga adalah kuning, keempat adalah abu-abu, kelima adalah butek. Wis butek ndak nek diarani apa rupane wong butek. Nah, gitu. 5. Yang paling kuat adalah hitam, sebawahnya adalah merah. Terus ketika apabila perempuan mengeluarkan darah, ngerti pertama, wah darahku wireng, oh berarti hitam. Terus sampai 3 hari. Yang kedua, wow darahku malah merah biasa, tidak hitam. Besok apa ya warna darahku selanjutnya gitu nggih. Penasaran malian, ayo apa gitu. Hanya 2 tok ternyata hitam sama merah, tidak ada yang apa-apa. Terus darahnya lebih dari 15 hari, misal sampai 25 hari. Kalau ini mumayyizah, ngerti darah, oh ada hitam, ada merah, ada apa. Kok masih pertama kali terus tahu darahnya, darah apa sama apa yang keluar, ini headnya cukup yang darah paling kuat. Kalau darah yang keluar merah sama hitam, yang kuat apa? Hitam. Berarti headnya hanya yang hitam, selebihnya istihadah. Contoh, keluar darah 25 hari, yang hitam 5 hari, yang 20 merah, berarti headnya berapa? 5 hari. 5 hari. Berarti selebihnya istihadah. Kadung ra salat sampai apa jenenge sampai tanggal 15. Mulane aja akeh-akeh. Lek head itu titik-titik ae lho, aja akeh-akeh. Malah ngrepoti ae. Nah, iku. Kalau ghairu mumayyiza, mubtadi'ah. Tadi kalau mubtadi'ah mumayyiza, artinya ngerti darahnya, tahu darahnya warnanya apa saja. Kalau tidak ngerti darahnya namanya ghairu mumayyiza. Apa? Ghairu mumayyiza. Mubtadi'ah pertama head, ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan darah. Darahmu apa? Mbah gak niteni. Dik iki apa ya pokoke metu goteh ngono ae, gak ngerti darah ya abang apa ireng apa piye, gak ngerti darah. Itu namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Headnya berapa? Headnya hanya 1 hari 1 malam, selebihnya istihadah. Ini lebih kapok mukapan. Nanti headnya hanya 1 hari 1 malam. Nah, ini apa namanya? Termasuk musahadah. Terus bagaimana cara melihat darah itu suci, benar atau belum? Itu pakai kapas. Pakai kapas. Suci belum saya? Pakai kapas. Jangan hanya cukup dengan darah tidak keluar ke apa namanya? Ke katok atau ke pembalut, wis gak enek ning katok gak wis gak metu wis, berarti aku wis suci. Tidak. Lah opo jenenge proyek kathok to ya Mas ya. Lah kadang nggih kebiasaan di ibu-ibu di desa itu ngoten niku, kamar wis gak metu nek kathok, wis gak metu nek kathok oh Nyai berarti kan wis suci kula. Ndak, salah. Jadi caranya melihat suci atau belumnya itu ketika kamu ngambil kapas. Seberapa bu kapas saya sing gede lek silite gede. Tergantung silite dewe-dewe kan ndak padha ngambil silitku ya. Jadi ngambil kapas dimasukkan ke farji kamu, terus diambil kembali, didudut lur enak. Terus dilihat ketika kapasnya sudah suci bersih seperti kapas semula, putih-putih tih berarti sudah suci. Kalau kapas belum suci seperti kapasnya semula berarti belum suci. Masih ada keluar-keluarnya kuning, masih ada abu-abunya, masih ada warna, pokoknya warnanya enggak putih bersih, berarti belum suci. Terus, nah kalau sudah seperti itu setiap jam harus dilihat. Karena mungkin sekarang jam 1 dilihat belum suci, nanti jam 2 suci, jam 3 suci, jam 4 mungkin suci. Ngoten, ojo halah engko ae lek ndelok utawa sesuk ae lah, malah sucine ndak boleh. Harus setiap waktu, setiap jam itu dilihat. Mungkin sekarang belum suci, nanti suci.
Ngoten. Itu berkaitan dengan haid sama istihadah. Jam piro iki? 9:30. Setengah 10. Selanjutnya darah nifas. Sekarang nifas. Haid itu paling banyak berapa hari? 15. Paling sedikit berapa hari? 1 hari satu malam. Terus golibnya atau kebiasaannya umumnya berapa hari? 7 atau 8 hari. Satu minggu. 1 minggu berapa hari? Lek nggonku 1 minggu 3 hari to. Ning kene padha ae. 7 hari. Ya kan lek padha ning nggonku. Dan nggonku 1 hari 3 hari. 1 minggu 3 hari loh. Di sini 7 hari. Nggih. Harinya apa itu Dajjal? Nah sekarang ke haid, nifas, mengandung, orang mengandung itu biasanya tidak haid, tapi ada orang yang haid ketika mengandung, artinya mengeluarkan darah. Bu, kalau ada orang yang mengandung terus ngetoknya getih apa itu mau mengandung kok mengeluarkan darah? Ada banyak. Jangan kaget, besok kalau mengandung sampean ngentokne getih, wah apa ini? Bengok. Nggak usah kaget. Pokoknya patokannya 4 tadi. 1 sudah umur 9 tahun. Kedua adalah darahnya tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga tidak kurang 24 jam. Yang keempat sucinya tidak kurang dari 15 hari. Itu haid. Pemeteng-meteng, aku haid apa ini rek? Haid. Pokoknya tidak lebih dari 15 hari, tidak kurang dari 24 jam. Pokoknya patokannya itu dipakai patokan. Yes, itu. Ada orang hamil haid. Nah, cuman begini. Kalau sudah melahirkan wajib mandi, namanya mandi wiladah. Mandi karena melahirkan dalam bentuk atau cara apapun tetap wajib mandi. Bu, kalau operasi mandi wajib mandi wiladah. Jadi sekarang kan usumnya kan operasi. Kalau operasi gimana? Tetap wajib namanya mandi wiladah. Cuman kalau di rumah sakit biasanya ndak boleh mandi sama dokternya. Terus gimana? Kalau ndak boleh mandi sama dokternya, kamu minta tayamum sebagai pengganti mandi. Nanti kalau sudah sehat kamu wajib mandi. Karena kemarin hanya dibolehkan tayamum karena untuk pengganti mandi tok. Jadi tayamum itu gimana? Tayamum itu wudhu tapi pakai debunya yang lembut, ojo sing kuasar. Jadi pakai debu itu caranya ngambil debu yang paling atas itu dikeruk dulu seret, karena mungkin ada najisnya. Dikeruk dulu, bawah lembut diayak, ojo nganti gragale neng kene. Karena debunya kasar, jadi yang lembut diayak dulu terus dipakai untuk tayamum. Tayamum itu anggotanya hanya 2, wajah sama tangan, tidak pakai kemu, tidak pakai basuh kaki, tidak, cukup wajah sama tangan. Kemu barang pakai debu. Gak ngerti loh, kok kamu pakai debu? Lah iyalah wong tayamum. Loh ndak gitu caranya. Kalau tayamum anggotanya hanya 2, wajah sama tangan. Terus caranya gini. Caranya gini. Ini tempatnya debu di sini. Tangan kedua pelok ini. Terus cara tayamumnya jangan ditadai ini tadi jenenge debu yang di sini. Jadi peloknya di sini, tangannya di sini, tayamumnya di sini. Jadi gogrokane debu tidak masuk di sini. Kalau masuk di sini namanya mustakmal. Jadinya mustakmal tidak boleh dipakai tidak boleh dipakai tayamum lagi. Jadi plek di sini, terus di sini tayamumnya. Nah ini gini, seret, ini munyer seret, gitu. Rau suku yang lainnya apa sudah ngebutuh. Nak karu-karuan, selak-selak nak karu-karuan. Nah plek
sini ya, ini punya seret. Dan tayamum itu tidak kayak wudu, tidak wajib roto. Nek wudu wajib roto hanya, kalau tayamum tidak. Asalkan ini ya, melakukan terus ini gini seret, ini sini seret, selesai. Ora dulu, semua teman uang bang kabeh, bangiran bukan. Nah, kalau tangan ya, terus setelah ini plek lagi ke sini, plek, ya, terus ngeten. Nah, ini lampu yang jalan ininya. Ini jangan di apa nggih? Disenggolne tangan. Jadi ini aja. Plok, sampai ke sikut. Terus nah, ini dibalik sini. Nah, baru ini yang jalan. Bisa coba praktek. Ayo, tangannya ke atas. Awas ora iso ngemak kole sembuh. Plek, nggih koyo pasane nek debune plek, pajak dulu. Ngeten, tangannya seperti ini. Nah, rada dhuwur lho, aja nek kira. Nek kira ngene. Nah, ini pajak, baru. Nah, ini jalan yang 4, yang sisi 4 jalan. Seret sampai bawah janggut. Sampai sini nggih. Setelah itu ini kan belum kesentuh toh, nggih, belum dipakai toh. Nah, ini yang wajah sebelah sini. Seret, ini plot. Terus ini sisi yang 4 jalan. Terus sekarang tangan. Ya, ayo. Yang sini, sisi ini, nempel di belakangnya sisi yang ini, set ini. Terus jalan yang ini jangan disentuhkan dulu. Ayo, seret sampai sikut. Dibalik tangan yang ini, dibalik seret, terus ganti ini yang melaku. Nah, seret. Nah, bisa nggih? Karena tayamum ini tidak hanya dipakai ketika melahirkan, tapi mungkin dipakai ketika sampean sakit yang tidak boleh terkena air itu boleh, terus harus tayamum itu nggih. Oke, selesai. Nanti diprakteknya di rumahnya masing-masing. Nah, selanjutnya nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi patokane nifas, menghitungnya darah nifas itu mulai dari setelah keluarnya bayi dari rahim. Kalau bayinya 7, karena apa jenenge kembar 7 melahirkan 1. Loh, kok saya enek? Metu malih 1. Loh, kok saya enek? Metu lagi 1. Terus sampai 3 hari, metu sitok sampai 7, Nak. Ya Allah, tapi kan penak toh. Bayi sepisan wis duwe anak 7. Timbangane setiap 2 tahun sekali buai angel. Nah, ini menghitungnya darah nifas setelah bayinya keluar semua. Kalau belum metu semua bayinya, belum mulai dihitung darah nifas. Jadi darah nifas itu berapa hari? Mulainya menghitung mulai setelah keluar bayi semua. Ngoten. Lah tengah-tengahnya itu apa? Kalau tengah-tengahnya itu darahnya tidak ada 24 jam berarti darahnya istihadha. Kalau lebih 24 jam berarti darah haid. Pokoke ngoten niku, mulek kae pokoke. Kapan ada darah keluar, ada ndak 24 jam, lebih berarti haid. Lebih ndak berarti haid. Lebih berarti istihadha. Nah, ngono ya penak. Dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, pokoknya sama patokannya 4 itu. Sampean apal nih.
Gitu. Terus setelah ini darah apa namanya bayi semua keluar, mulai menghitung darah nifas. Makanya kalau begitu melahirkan harus segera mandi. Namanya mandi wilada. Tidak boleh mandi di tengah-tengah nifas. Kalau setelah melahirkan tidak segera mandi, dadak engko. Nah, ini mandinya harus besok dibarengkan dengan mandi nifas. Tidak boleh di tengah-tengah nifas terus mandi wilada, tidak boleh. Jadi kalau tidak langsung mandi, mandinya harus dibarengkan besok ketika mandi nifas setelah suci dari nifas. Nah, sekarang suci yang memisah antara nifas dan nifas ini tidak seperti suci yang memisah antara haid dan haid. Nifas itu paling sedikit sebentar, lahdhoh namanya, makcrut tok. Tidak seperti haid. Haid kan 24 jam sedikit. Tapi kalau nifas enggak, hanya sakcrut tok wes. Bayi keluar terus keluar darah nifas, selesai mandi suci. Seperti Sayyidah Fatimatus Zahra, tidak nifas sama sekali, hanya lahdhoh. Keluar bayi, melahirkan, terus setelah itu nifas sebentar suci. Masya Allah, orang suci. Makanya namanya Fatimatus Zahra. Nama saya Fatimatus Zahra. Elok-elok namanya bertanya Kanjeng Nabi, biar koyo Kanjeng Nabi, biar koyo putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kanjeng Nabi itu punya putra namanya Fatimatus Zahra, putri yang paling disayangi Rasulullah. Namanya Fatimatus Zahra, orangnya cantik pol. Rabi itu ambil saya. Terus Kanjeng Nabi sangke sayangi karo putrane, dawuh ngene. Sapa wonge sing nglarakne atine anakku itu sama dengan nglarakne atine saya. Makanya tidak ada yang berani mengganggu utawa sing sampai napa jenenge nglarakne atine Sayyidatina Fatimatus Zahra. Sayyidina Ali itu saja suaminya tidak berani. Mau wayo tidak berani karo Kanjeng Nabi. Makanya sudah diancam, sapa wong sing nglarakne napa jenenge putriku sama dengan nglarakne saya. Tidak berani beliau, kapok mukaban. Nah, terus sekarang suci yang memisah antara nifas dan nifas. Nifas itu paling sebentar, minimal itu lahdhoh, hanya sakjrut, paling banyak 60 hari, lebih 60 hari istihadhah. Ngoten. Terus umumnya 40 hari. Sekarang begini, suci yang memisah antara nifas dan nifas. Senyampang apa? Nifas senyampang masih 60 hari. Contohnya ngeten. Nifas 30 hari, suci 10 hari. Nifas 30 hari, suci 10 hari, keluar lagi. Nah, suci masih 10 hari ini tidak dikatakan suci karena masih 10 hari. Terus masih tergolong nifas, namanya nifas ngadadan la hukman. Dan darah yang selanjutnya setelah suci 10 hari ini bukan istihadhah tapi masih nifas karena sucinya masih 10 hari. Kalau nifasnya ini masih napa dari lingkup 60 hari loh nggih. Jadi kalau di tengah-tengah nifas itu suci tidak ada 15 hari, di bawah 15 hari itu masih terhitung nifas. Tapi kalau sudah lebih 15 hari, ini darah yang kedua, bukan darah nifas tapi darah haid. Paham? Suci yang di tengah-tengah nifas kalau belum ada 15 hari ini masih dihukumi nifas. Kalau masih dalam lingkup 60 hari. Kalau sucinya sudah lebih 15 hari, darah yang kedua dinamakan darah haid, bukan darah nifas. Jadi contoh, nifas 30 hari, suci 10 hari, keluar darah lagi. Yang kedua namanya darah nifas, bukan darah
bukan darah istihadhah karena sucinya masih 10 hari. Nifas 30 hari. Terus suci 15 hari, suci 20 hari. Terus kalau darah lagi namanya darah haid, bukan darah nifas meskipun masih dalam lingkup 60 hari karena sucinya sudah lebih dari 15 hari. Gitu nggih. Ya kudu paham. Tapi yang banyak itu mesti terus dari pertama kali nifas sampai 60 hari, sampai 45 hari, sampai 55 hari nganti salate lali. Piye salat kembiyen ge carane salat lali. Mergane khete ndak salat ae 30 45 hari, hampir 60 hari. Nah, ini haid nifas. Setelah itu nggih nifas selesai mandi. Alhamdulillah. Yang terakhir terkait dengan darah adalah keputihan. Pernah keputihan sampeyan? Najis apa ndak keputihan itu? Najis. Alhamdulillah. Keputihan itu ada 2. Satu ada yang najis, berarti membatalkan wudu. Yang kedua tidak. Keputihan itu sebenarnya apa guys? Pokoknya enggak ngerti kula. Keputihan itu barang darah yang keluar dari verji perempuan yang bukan warnanya merah, namanya putih. Makanya namanya keputihan. Itu namanya apa? Juga darah, tapi namanya putih. Yang beda hukumnya dengan darah yang namanya merah. Nah, keputihan itu ada 2 macam. Ada yang keluarnya dari rahim perempuan. Ada yang dari luar rahim perempuan. Kalau keluarnya dari rahim perempuan itu najis. Terus bedanya bagaimana? Bedanya ketika anget-anget berarti itu keluar dari dalam rahim perempuan. Rasakno nggih. Wih, anget-anget cah enak. Nah, itu berarti dari dalam rahim. Itu najis yang membatalkan wudu. Jadi wajib dan wudu. Itu kadang-kadang keputihan itu pengaruh karena lelah, karena pikiran bisa karena lelah, capek terus napa jenenge selesai apa gitu kegiatan apa itu capek bisa keputihan yang tidak yang luar biasa. Atau mungkin karena pikirannya terlalu terlalu mikir, stres akhirnya keluar keputihan bisa juga. Nah, itu keputihan. Nah, yang terakhir terkait dengan hukudulijen. Makanya kalau saya ngomong terkait ini padahal belum selesai semua nggih. Kalau saya ngomong detailnya terkait dengan darah itu 5 tahun belum selesai. Waktunya hanya setengah jam. Makanya kalau digabung dengan materi yang lainnya, kalau menurut saya tidak efektif, harus sendiri. Nah, selanjutnya adalah Mukudulijen. Mukudulijen ini adalah kitab yang menerangkan hubungan sama keluarga, hubungan sama suami, hubungan sama istri. Ini namanya kitabnya Mukudulijen. Bagaimana supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sejahtera, yang harmonis, mawaddah warohmah dan seterusnya. Manis itu semanis semadu kayak madune rada piye-piye ngono, madune madu lanceng rada pahit-pahit kecut ngono. Oke, itu di belajarnya di hukumnya penuh komplit di dalam buku namanya Mukudulijen. Tapi di pondok saya tidak pernah saya cek nih kitab Mukudulijen karena terlalu keren. Kalau awas orang istri tidak patuh kepada suaminya, makanya masuk surga, masuk neraka. Nah, terlalu keren. Ya memang seperti itu, tapi jangan keren lah. Yang pertama adalah di Dulijen itu pertama adalah bab kewajiban seorang suami. Apa kewajibannya seorang suami? Memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah batin atau nafkah lahir. Nafkah lahir itu apa? Rumah, terus
mobil kalau mampu nggih, kalau punya lho nggih, tapi aja ngotot tek sampeyan istri wis to Mas itu kok no mobil sing apik Mas, tanggane duwe mobil apik aku duwe dhewe tuwapuk cangkeme pluwung meneng kapokmu kapan. Seorang istri itu tidak boleh minta kepada suami yang membebankan beratkan suami. Tidak boleh. Makanya Kanjeng Nabi Nabi Ibrahim itu dulu minta kepada Allah, ya Allah tolong besok saya beri istri yang tidak membebankan kepada saya, yang tidak menjadikan rambut putih saya sebelum waktunya rambut saya putih. Doanya Nabi Ibrahim. Karena sekarang itu kan banyak suami takut istri gini apa mboten? Wedi lek bojone ngomong langsung mendelik, cilik malian. Semono sakmene malih sakmene langsung mendelep. Nah, jadi kewajiban seorang suami pertama adalah memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Nah, sekarang ini banyak para istri yang sudah punya usaha atau senang bekerja sendiri, baik ke luar negeri atau di daerahnya sendiri-sendiri, ngetek misalnya, atau bakul apa misalnya, atau punya usaha apa misalnya. Jadi dia mempunyai usaha apa, UMKM yang besar, bagaimana itu hukumnya? Suami tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya meskipun istri sudah punya usaha, tetap wajib ya. Jadi aja ngomong wah enak aku rek bojoku wis duwe penggawean dhewe, duwite wis akeh, aku gak usah ngewi duit ke istri saya, nalah tak turu-turu ae. Ndak, mangga wajib memberi nafkah kepada istrinya. Nah, suami itu wajib mencari khodam atau pembantu ketika istrinya memang aslinya orang yang punya pembantu. Nggih, kalau ndak napa jenenge, kecuali kalau istrinya ya Mas gak apa-apa aku nyambut gawe loro-loro sama sampean gak apa-apa, sementing wis karo sampeyan ya. Ndak apa-apa. Ya, sudah rela, artinya sudah ridho dengan keadaan yang seperti itu. Tapi kalau tidak, seorang suami wajib menjadikan pembantu atau khodam untuk membantu istrinya suami, ya, selama dia menjadi istrinya. Kalau memang istrinya, ya, sudah wes gak apa-apa dengan keadaan yang seperti itu, tidak apa-apa. Suaminya seperti itu. Nah, suami tidak boleh kasar terhadap istrinya, nganti nuwampar, jowotos, ngwidoni, nggih, niku tidak boleh, berdosa. Nah, yang paling berat, jadi suami sama istri itu sama-sama mempunyai kewajiban, sama-sama mempunyai hak, sama punya kewajiban, sama mempunyai hak. Haknya suaminya apa? Dihormati, dimuliakan. Seorang istri tidak boleh ngelek-ngelek suaminya meskipun bojone elek. Oh, sok ngomong sama temennya, ya Allah Mbak, bojoku kuwi ngono saiki ra gelem nyambut gawe, penggaweane mek turu piye lho ngono kae ya, diomongne kancane. Tidak boleh elek-elek. Oh, panggah tetap menjadi suami kamu. Ya napa mboten? Jadi kalau memang tidak suka ya udah minta cerai, aja diomong-omongne ae. Minta cerai, Mas, saya minta cerai. Apa alasan lu sampean lemah turu wae? Ya wis tak nyambut gawe, tak golek sapi. Ya, tidak boleh dielek-elek. Nggih, karena begini nggih, suami istri ini ibarat baju, ibarat pakaian. Yang namanya pakaian itu tujuannya untuk menutupi sesuatu yang jelek di dalamnya tubuh. Gudeg-gudeg tidak kelihatan, ya toh ya. Kalau dalamnya tubuh itu ada complong-complong atau hitam-hitam atau apa gitu nggih. Nah, dengan dipakai pakaian akhirnya tidak kelihatan. Itu artinya sebagai suami istri harus menjadi pakaiannya suami. Kalau suami menjadi pakaiannya istri. Tidak boleh ngomong nih eleke bojone atau istrinya. Kalau menjelek-jelekan istri atau suaminya itu sama dengan ngublek tai nek mangkok. Ngublek tai nek mangkok. Itu peribahasan kan seperti itu nggih, sama dengan ngublek tai nek mangkok. Mosok ngublek tai kok nek mangkok, mbok ngublek nek mangkok iki apa? Sate. Nggih, es enak.
Tidak boleh mengolok-olok suami, tidak boleh mengolok-olok istri. Nah, seorang istri kewajibannya terhadap suami adalah patuh, taat kepada suami. Seorang istri, orang pertama kali kalau sudah punya suami itu pertama kali adalah suami, bukan orang tua. Kadang-kadang jenengan tidak ngerti. Ibu penjenengan anaknya hanya satu sampeyan tok. Sampai dinikah nih sama laki-laki yang rumahnya jauh. Rumahnya mana? Malang misalnya nggih. Rumahnya Malang. Sama dibel sama ibu sampeyan. Nak, sampean mulih nek kene ae. Ojo melok suami kamu. Saya dewe nak di rumah. Kamu harus ingat nak, dulu itu yang melahirkan kamu itu saya, yang ngopeni saya, yang ngasih makan saya, yang gendong saya, yang anu saya, yang ngeloni saya, yang anu saya. Lek wong saiki, ya iyalah mak, pancen anak kamu. Nah, akhirnya kamu apa? Manut dengan ibu saya, ibu kamu ndak boleh. Padahal suami kamu tidak boleh, kamu harus ikut saya ke Malang. Ibu kamu minta kamu ikut ibu. Kamu harus tahu siapa yang harus kamu dulukan, siapa yang harus kamu utamakan, siapa yang harus kamu nomor satukan adalah suami. Ngoten. Kadang-kadang suami ibu niku ndak ngerti. Wis nak sampean kudu melok aku, padahal kan semestinya seorang ibu kalau punya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki harusnya wis to nak sampai manuto pada suami kamu. Apalah saya seorang ibu, saya sekarang sudah menjadi orang nomor 2 bagi kamu. Ngoten aja ibuke ngwengkel, bojone yo ngwengkel, akhirnya apa? Istrine bunuh diri. Karena bingung harus manut siapa saya nggih. Ibu ngengkel harus ikut ibu, terus suami saya juga ngomong harus ikut saya. Ya Allah, saya pusing. Akhirnya apa? Nyemplung kali, mati bongko. Nah, harus tahu penjenengan, Bu, saya ini sekarang sudah punya suami. Kewajiban saya nomor 1 itu adalah ke suami saya. Mudah-mudahan ibu sehat ya Bu ya. Ngoten diomongi ibu Allahumma amin. Gitu. Terkadang itu banyak nggih perempuan moro-moro melok suamine ibuke apa melok ibuke nggih suamine apa jenenge marah-marah, tapi anaknya tidak peduli. Ini dosa. Kalau kamu sudah punya suami, suami pertama kali harus dipatuhi, ditaati, dimuliakan, tidak boleh dielek-elek, harus dipatuhi. Apa kata suami, apa perintah suami harus dilakukan. Kalau enggak dosa. Metu sak wayah-wayah harus izin suami. Tidak hanya ngomong tapi izin. Yang namanya izin ketika ndak boleh ya udah aja ngengkel ae, ora oleh ya wis. Sementing aku metu iku jenenge ngengkel. Izin itu nggih yang saya mau keluar, boleh ndak? Ndak boleh karena nanti sebentar lagi mau ada tamu. Siapa yang jagongi tamu kita? Oh sayang, yang mau gak oleh. Gak boleh. Alah metu wae untuk sedelu tae. Niki ngengkelan tombonane angel. Kalau memang suami tidak boleh ya jangan ngengkel. Ingat, ketika seorang istri ngengkel keluar dari rumah, 1 langkah akan dibangunkan neraka 1 rumah. Di neraka 2 langkah 2 rumah, 3 langkah 3 rumah. Bayangkan, muter ora sampean. Iya, malah golek bojo niku sing penaan, ngoten. Terus sampean ndak kudu pinter ngrayu. Sementing lek jenenge orang istri, orang perempuan itu harus pinter ngrayu. Sajane gampang luluh hatinya seorang suami. Kalau seorang istri pinter ngrayu. Ngrayu ayo so mas. Sementing tak keloni ngene demen ae. Sementing ngrayuane panjenengan. Gitu nggih. Nah, sahabat anak boseneng adik-adikku yang saya hormati, yang saya sangi gini, seorang suami itu wajib memberi nafkah kepada istrinya. Yang paling bagus, yang paling pokok itu seorang istri wajib patuh pada suaminya. Sebatas mana Bu? Seorang istri wajib patuh kepada suaminya, syaratnya ketika suaminya memberi nafkah kepada istrinya. Ketika suami tidak memberi nafkah, tidak ada kewajiban patuh kepada suami. Makanya suami yang cerdas mesti apa jenenge mikir apa ya
harus saya berikan kepada istri saya. Ngoten. Tapi kalau panjenengan nggih harus tetap napa jenenge punya prinsip bahwa seorang istri wajib patuh, taat, takzim, memuliakan kepada suaminya. Nanten mulai dari kapan jenengan nikah, itu sudah menjadi kewajiban kamu menjadi seorang istri. Begitu qabil tu nikah, wis iki wis apa jenenge seorang jadi seorang istri, wajib patuh kepada suaminya. Para anak-anak yang saya hormati, anak-anakku yang sangat saya cintai, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Allahumma amin. Semoga senantiasa sehat, panjang umur yang sehat, panjang umur yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Diparingi barokah ilmunya, barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ada khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu wa ta'ala an kulli Muhammad rasulillah ya jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madu ya wasingal karami ya munqalibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawan alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afaq indal hisab. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa ratan salihah wa amalan mutaqabbala. Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana thabit imanana wa nawwir qulubana wa tawal umurana wa wasi' arzaqana wa sahih ajsadana wa ya khairi qaribna wa minasyarri ba'idna wa ghfir dzunubana wa qadi tuyunana wa qadi hawaijana fi dini wa dunya wal akhirah. Alif bana qulubina wa suhdada bainina wa hdina subul salam wa natina minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.